Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga dapat bersama-sama belajar terkait dengan tanggung jawab sosial dan etika manajemen strategi. Pada pembelajaran kali ini terdapat beberapa tujuan yang kita harapkan. Yang pertama, memahami pandangan tradisional Friedman dengan pandangan kontemporer menurut Carroll tentang tanggung jawab sosial. Yang kedua, yakni memahami hubungan antara tanggung jawab sosial dan kinerja perusahaan. Yang ketiga, menjelaskan konsep sustainability atau keberlanjutan. Yang keempat, menganalisa pemangku kepentingan. Yang kelima, menjelaskan mengapa orang bertindak tidak etis. Dan yang keenam, menjelaskan perbedaan pandangan etika menurut pendekatan utilitarian, hak individu, dan keadilan. Tanggung jawab sosial dari pengambil keputusan strategis. Mari kita coba pertanyakan bersama terkait dengan bagaimana tanggung jawab pengambil keputusan strategis. Apakah pengambil keputusan strategis itu memiliki tanggung jawab terhadap masalah sosial, ataukah sebaliknya? Pengambil keputusan strategis itu tidak memiliki tanggung jawab terhadap masalah sosial. Tanggung jawab perusahaan. Pada slide ini kita akan belajar terkait dengan dua pandangan tentang tanggung jawab bisnis. Yang pertama, menurut Friedman, tanggung jawab sosial bisnis hanya satu, yaitu untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Seluruh sumber daya dan aktivitas yang dirancang ditujukan untuk bagaimana keuntungannya meningkat. Jadi menurut Friedman ini, bahwa perusahaan dalam hal ini bisnis itu tanggung jawabnya hanya satu, yakni terkait dengan bagaimana semua aktivitas, semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu harus berdampak terhadap bagaimana labanya, keuntungan ataupun profit perusahaan itu bisa meningkat. Itu pandangan pertama menurut Friedman. Ini sangat berbeda dengan pandangan yang kedua yang disampaikan oleh Carroll. Menurut Carroll, bahwa perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosial, yakni ada 4 tanggung jawab sosial yang dimiliki, yang harus ditanggung, yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yakni yang pertama adalah tanggung jawab ekonomi. Perusahaan harus dapat menghasilkan barang ataupun jasa yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga diharapkan ketika barang ataupun jasa yang dihasilkan perusahaan ini memiliki manfaat kepada masyarakat, masyarakat akan punya keinginan akan menggunakan produk barang ataupun jasa yang dihasilkan. Sehingga ketika masyarakat banyak menggunakan barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, maka perusahaan akan memiliki kemampuan untuk bagaimana membayar kembali kreditur dan pemegang saham. Itu tanggung jawab yang pertama, menurut Carroll, yakni terkait dengan aspek ekonominya. Tanggung jawab yang kedua menurut Carroll yakni legal. Ya, ini terkait dengan aspek hukumnya. Jadi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya ini harus sesuai dengan aspek hukumnya. Tidak boleh sebuah usaha itu dijalankan menyalahi aspek hukumnya atau bertentangan dengan hukum, itu tidak boleh. Jadi perusahaan menjalankan bisnisnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut, di negara tersebut gitu ya. Itu tanggung jawab yang kedua. Tanggung jawab yang ketiga yakni terkait dengan etiknya, yakni terkait dengan bagaimana seluruh aktivitas, seluruh kebijakan yang diambil perusahaan itu harus sesuai dengan etik atau kebenaran yang diakui, yang
pahami, yang diterima oleh masyarakat tersebut itu seperti apa, gitu ya. Yang keempat itu diskresionari. Kalau yang keempat ini adalah asli murni, bahwa tanggung jawab yang murni sukarela. Seperti perusahaan melakukan pembinaan terhadap orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga dia memiliki skill untuk atau kemampuan untuk bekerja. Nah, dan ini dilakukan secara gratis. Dia melakukan hal itu berniat hanya mau membantu, begitu ya. Ini agar bagaimana orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, ketika dilakukan pelatihan dia akan memiliki skill dan bisa memiliki pekerjaan dan bisa menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ini hanya salah satu contoh. Masih banyak sekali contoh-contoh yang dapat dilakukan perusahaan terkait dengan bagaimana dia bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ini lewat kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas sosial. Ya. Jadi itu antara Friedman dengan Carroll ini sungguh sangat berbeda ya. Jadi mungkin silahkan nanti coba dianalisa, coba dipikirkan kira-kira kebijakan ataupun aktivitas seperti apa yang dapat diterapkan yang merepresentasikan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap masalah sosial. Nah, pada slide selanjutnya ini kita mencoba mencari hubungan antara tanggung jawab sosial dengan kinerja perusahaan. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility ini apakah memiliki hubungan terhadap kinerja perusahaan? Apakah hubungannya ini termasuk positif ataukah negatif, gitu ya? Nah, ini mungkin perlu banyak penelitian lanjutan apakah corporate social responsibility ini bisa mempengaruhi secara positif dari kinerja perusahaan. Ya. Baik, pada slide selanjutnya kita akan mencoba mempelajari terkait dengan konsep sustainability. Sustainability atau keberlanjutan adalah sebuah aktivitas, tindakan, dan seluruh kebijakan yang memperhatikan dampaknya baik ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi ini hampir sama ya sebenarnya dengan corporate social responsibility menurut Carroll. Jadi konsep sebuah bisnis dapat sukses dan bertahan lama itu harus dapat menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik atau menjalankan bisnisnya dengan menggunakan konsep sustainability. Jadi dia segala aktivitas, segala kebijakan yang diambil, yang dilakukan itu harus mempertimbangkan dampak secara ekonomi, secara sosial maupun terhadap lingkungannya. Ini berarti kalau sebuah usaha sudah memperhatikan hal-hal tersebut, ini berarti termasuk perusahaan yang mencoba menerapkan konsep sustainability di usahanya. Baik, pada slide selanjutnya kita akan mencoba menganalisis pemangku kepentingan. Nah, ini ada langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk bagaimana kita menganalisa pemangku kepentingan. Pada langkah pertama, yakni mengidentifikasi pemangku kepentingan utama. Mereka adalah orang yang memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas manajemen. Nah, pada langkah pertama ini adalah proses identifikasi ya. Ketika pemangku kepentingan yang utama itu sadar akan adanya tanggung jawab sosial dan paham terkait dengan bagaimana perusahaan itu harus berkelanjutan gitu kan, dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan ataupun etikanya, maka otomatis setiap kebijakan, setiap hal-hal yang dilakukan dalam aktivitas manajemen ini akan merepresentasikan
akan menggambarkan, akan dilakukan konsep-konsep yang sesuai dengan corporate social responsibility ataupun konsep sustainability gitu ya. Maka ini penting untuk bagaimana kita mengetahui secara langsung siapa pelaku kepentingan, pemangku kepentingan yang dapat mengambil satu kebijakan yang dapat berpengaruh langsung terhadap aktivitas manajemen. Kemudian pada langkah kedua, yakni kita mencoba mengidentifikasi pemangku kepentingan sekunder. Siapa sih pemangku kepentingan sekunder? Yakni mereka adalah yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap manajemen. Ini kalau tadi yang pertama kita harus tahu dulu siapa pemangku kepentingan utama yang punya pengaruh langsung kepada manajemen. Pada langkah kedua, kita mencoba menganalisa, mencoba mengidentifikasi pemangku kepentingan yang sekunder, yakni mereka yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap manajemen. Meskipun mereka pengaruhnya tidak langsung, ini tetap saja ada pengaruhnya, maka kita perlu tahu dulu siapa yang punya pengaruh langsung, siapa yang tidak berpengaruh langsung. Ini akan menjadi satu hal yang dapat menjadi pertimbangan apakah kebijakan ini nanti mau dibawa kemana begitu. Jadi ini penting sebagai langkah awal untuk bagaimana nanti selanjutnya kebijakan ataupun strategi yang perlu dilakukan oleh sebuah perusahaan. Pada langkah ketiga, yakni mengidentifikasi dampak keputusan strategis yang diambil terhadap pemangku kepentingan. Artinya, setiap pemangku kepentingan ini pasti punya keinginan, pasti punya sesuatu hal, pasti punya hal-hal yang ketika nanti dilakukan ataupun kebijakan ini diterapkan, ini pasti ada dampak terhadap pemangku kepentingan yang ada, gitu kan. Tentu saja ini sebuah kebijakan itu makanya harus diidentifikasi. Ketika satu kebijakan ini dibuat, kira-kira pemangku kepentingan yang mana yang akan memberikan dukungan ataupun siapa yang akan menolak, siapa yang akan punya dampak positif ataupun yang merasa dirugikan. Nah, ini kita harus tahu ya. Maka ketika kita bisa menimbang, ketika kita bisa menganalisa, ketika satu kebijakan ini, satu strategi ini akan kita terapkan, siapa pemangku kepentingan yang nantinya akan pro ataupun kontra, siapa pelaku kepentingan yang kira-kira nanti merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Ini menjadi satu modal awal bahwa kebijakan atau strategi yang akan kita terapkan ini nanti bisa berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Maka kalau strategi ataupun keputusan ataupun kebijakan ini harapan kita agar sukses sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, maka yang pertama penting untuk kita ketahui terkait dengan bagaimana kita dapat menganalisa pemangku kepentingan yang ada di perusahaan tersebut. Baik, pada slide ini kita akan belajar terkait dengan relativisme moral. Ternyata moral itu dinilai baik atau buruk, sudah sesuaikah atau tidak sesuai, itu ternyata relatif. Nah, ada beberapa macam relativisme moral. Yang pertama adalah relativisme naif, kemudian yang kedua relativisme peran, yang ketiga relativisme kelompok, dan yang keempat adalah relativisme budaya. Yang pertama relativisme naif. Keyakinan ini berpendapat bahwa semua keputusan moral bersifat sangat pribadi dan individu, sehingga mereka memiliki hak untuk menjalankan kehidupannya sendiri. Nah, ini perlu berhati-hati ya ketika ini terlalu meyakini bahwa setiap hal yang dilakukan ini
karena yang melakukan yang melakukan pribadi saya sendiri, ini tidak memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Ini berarti terlalu naif dia, padahal dalam kehidupan bermasyarakat hari ini kita tentu saja perlu untuk mempertimbangkan bagaimana apakah tingkah laku kita ini sudah sesuai atau belum, menyakiti orang lain atau tidak. Nah, gitu merugikan orang lain atau tidak. Nah, itu perlu kita pikirkan ya. Jangan hanya berkeyakinan bahwa semua keputusan yang saya lakukan, semua kebijakan yang saya pilih itu hanya pribadi saya, hanya diri saya yang memiliki hak. Itu jangan. Kita harus memikirkan hak-hak orang lain juga, begitu ya. Yang kedua adalah relativisme peran. Keyakinan ini meyakini bahwa peran sosial itu membawa serta kewajiban tertentu. Nah, ini perlu kita pahami bersama bahwa dalam menjalankan satu kewajiban ini tentu dalam menjalankan peran itu kita pasti memiliki kewajiban tertentu gitu. Tapi jangan salah, ketika kita melakukan kewajiban tersebut jangan sampai kita melupakan ya. Jangan sampai kita melupakan kewajiban kita yang lain. Contohnya gini. Kita sebagai seorang manajer contohnya. Berarti kita punya kewajiban bagaimana untuk mengatur perusahaan dengan sebaik mungkin gitu ya. Untuk bagaimana bertanggung jawab penuh terkait dengan bagaimana perusahaan ini dijalankan, perusahaan ini diatur. Tapi jangan salah, ketika kita menjalankan peran ini sebagai manajer, jangan lupa untuk kita memikirkan kewajiban kita terhadap aspek-aspek yang lainnya. Artinya meskipun di perusahaan kita sebagai seorang manajer, di masyarakat kita punya tanggung jawab apa. Nah, ini kita perlu eh, untuk memahami. Meskipun kita sebagai seorang manajer, kita sebagai warga negara punya kewajiban apa, ya. Kita harus memikirkan hal itu juga. Jangan serta-merta kita sebagai seorang manajer, tugas tanggung jawab kita ya intinya untuk bagaimana memajukan perusahaan atau memberikan profit yang sebesar-besarnya kepada perusahaan, mengatur perusahaan dengan sebaik-baiknya. Itu baik. Ya, itu baik. Cuman kita perlu untuk bagaimana tahu tahu memposisikan diri ketika kita jadi manajer, kita juga punya tanggung jawab yang lainnya juga gitu ya, sebagai warga negara, sebagai masyarakat, dan sebagai peran-peran yang lainnya juga, sebagai kepala keluarga mungkin. Nah, jangan sampai bekerja terus tapi keluarganya tidak dipikirkan, ataupun mungkin bekerja memikirkan perannya sebagai di dunia kerja, tapi peran-peran tanggung jawab sosialnya ditinggalkan. Nah, itu jangan. Yang ketiga adalah relativisme kelompok sosial. Relativisme kelompok sosial ini berkeyakinan bahwa moralitas hanya masalah mengikuti norma kelompok. Relativisme kelompok sosial berpendapat bahwa keputusan dianggap sah jika itu praktik umum, terlepas dari pertimbangan lain. Nah, ini kita perlu untuk mencoba memikirkan ulang dan mencoba mengkaji ulang kira-kira apakah tindakan-tindakan yang kita lakukan yang mungkin dianggap umum sudah dilakukan di masyarakat itu apakah sudah sesuai, sudah benar, sudah sesuai dengan etika, sudah bermoral atau tidak gitu ya. Jangan-jangan ada yang salah, jangan-jangan ada sesuatu hal yang tidak sebenarnya tidak benar gitu ya, meskipun umum dilakukan. Contohnya adalah membuang sampah. Nah, banyak orang yang melakukan membuang sampah itu secara sembarangan dan kita mungkin juga menjadi salah satunya. Tapi kalau kita pikirkan secara lebih mendalam lagi ya, tentu saja moral tersebut, tindakan tersebut itu tidak sesuai ya, meskipun banyak orang di kelompok kita juga
hal itu sudah biasa, tapi kita mungkin perlu mengkaji ulang ya. Mungkin itu adalah sesuatu yang salah dan contoh yang saya lakukan ini mungkin contoh yang biasa dilakukan di kelompok masyarakat, tapi sebenarnya yang sudah biasa gitu ya, tapi sebenarnya hal itu tidak benar, hal itu tidak sesuai gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di di masyarakat kita, di kelompok kita, itu kadang-kala kita harus juga memikirkan ulang. Jangan-jangan yang sudah umum, yang sudah sesuai itu mungkin masih tidak sah, tidak artinya tidak baik ya, tidak patut untuk dilakukan dan perlu dipertimbangkan ya gitu ya. Kita harus hati-hati terkait dengan hal itu ya. Itu hanya contoh kecil, mungkin banyak sekali contoh-contoh yang lain yang mungkin masih dilakukan di masyarakat kita. Yang keempat adalah relativisme budaya. Nah, ini relativisme budaya berkeyakinan bahwa moralitas adalah relatif terhadap budaya tertentu. Nah, dalam satu kebudayaan mungkin dalam budaya A, hal ini, moral ini, tindakan ini, perilaku ini sudah biasa, sudah benar, sudah baik menurut mereka. Tapi ketika dibawa di kebudayaan yang lain, ini mungkin ada penilaian yang bertolak belakang, yang sebaliknya. Nah, ini kita juga perlu untuk memperhatikan kira-kira ketika kita melakukan satu perjalanan mungkin ya, satu perjalanan tertentu dengan budaya yang berbeda, di daerah yang berbeda, kita untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam bertutur kata, dalam berperilaku. Jangan-jangan yang sudah biasa kita lakukan di daerah kita itu belum tentu baik ataupun cocok ataupun dianggap benar di daerah yang lain, di kebudayaan yang lain. Nah, ini terkait dengan perilaku etisnya. Yang pertama, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mendorong perilaku etis adalah dengan adanya kode etik. Nah, di pertemuan selanjutnya mungkin sudah kita bahas ya bahwa dalam pariwisata, dalam menjalankan bisnis usaha pariwisata itu sudah ada kode etik yang disepakati bersama. Artinya kode etik tersebut sebagai acuan, sebagai pedoman bahwa dalam menjalankan usaha pariwisata itu harus sesuai dengan poin-poin yang disebutkan dalam kode etik itu. Nah, terkait dengan poin-poin kode etik dalam pariwisata apa saja mungkin tidak perlu kita bahas di sini karena kemarin sudah kita diskusikan. Ya. Yang kedua adalah dalam menjalankan bisnis pariwisata kita harus memahami kode etik pariwisata. Jelas, karena yang kita kelola, yang kita jalankan adalah sebuah bisnis yang hubungannya banyak berinteraksi dengan orang, dengan lingkungan. Kita harus paham dan harus tahu terkait dengan kode etiknya itu seperti apa. Yang ketiga, ada 3 pendekatan dasar terhadap perilaku etis, yaitu pendekatan utilitarian, pendekatan hak individu, dan pendekatan keadilan. Kalau tadi kita sudah mencoba belajar bahwa moralitas itu ternyata relatif. Ada 4 macam relativisme moral itu ya. Kalau sekarang ini kita akan mencoba mempelajari terkait dengan 3 pendekatan dasar terhadap perilaku etis. Yang pertama pendekatan utilitarian, pendekatan hak individu, dan pendekatan keadilan. Baik, kita lihat bagaimana ketiga pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan utilitarian. Tindakan dan rencana harus dinilai berdasarkan konsekuensinya. Orang harus berperilaku dengan cara yang akan menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat dan menghasilkan kerugian paling sedikit. Nah, ketika kita dalam menjalankan bisnis pariwisata gitu ya, kita harus mencoba menganalisa kira-kira dalam menjalankan aktivitas bisnis kita itu harus bisa memberikan dampak atau manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kita harus bisa bagaimana untuk meminimalisir
ataupun memperkecil kerugian yang ataupun dampak negatif yang dihasilkan dari aktivitas yang kita lakukan tersebut. Tapi ini tentu ada masalahnya. Masalahnya ya ini kesulitan dalam mengenali semua manfaat dan biaya di setiap keputusan tertentu. Kadang kita susah untuk bagaimana memahami hal itu. Nah, ini berarti kita perlu memiliki kompetensi, perlu memiliki juga kepekaan dan juga analisa yang kuat terkait dengan bagaimana apakah tindakan ataupun rencana yang kita lakukan ini konsekuensinya apa, dampaknya seperti apa, kira-kira nanti stakeholder mana yang dirugikan ataupun stakeholder mana yang mendukung ataupun yang pro. Nah, ini kita perlu mengetahui itu semuanya. Yang kedua adalah pendekatan hak individu. Ya. Manusia memiliki hak-hak dasar tertentu yang harus dihormati dalam semua keputusannya. Keputusan atau perilaku tertentu harus dihindari jika mengganggu hak orang lain. Nah, masalah yang ada pada pendekatan ini adalah bagaimana mendefinisikan hak-hak dasar. Ya, seringkali pendekatan ini mendorong perilaku egois ketika seseorang mendefinisikan kebutuhan atau keinginan pribadi sebagai hak. Ya. Jadi kadangkala orang itu seringkali salah arti dalam mengartikan hak individu ini, gitu ya. Ini hak saya, saya memiliki hak ini. Ternyata tapi dia terlalu egois, dia tidak memikirkan hak-hak orang lain di situ, gitu ya. Sebenarnya setiap orang itu kan punya hak, tapi dia terlalu egois. Ini hak saya, hak individu saya. Jadi dia mengesampingkan hak-hak orang lain. Nah, ini sebagai pengelola, sebagai orang yang menjalankan bisnis di pariwisata tentu harus memahami ya bahwa setiap orang itu punya hak yang sama, memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati begitu ya, yang harus dihormati dalam semua keputusan ya. Maka kita harus memikirkan semua orang yang mungkin akan menggunakan jasa yang kita kembangkan menjadi bisnis. Apakah itu termasuk laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, ataupun disabilitas sekalipun ya, sekalipun orang tersebut adalah disabilitas ya. Mereka tentu memiliki hak yang sama dalam berwisata gitu ya, dalam menerima manfaat pelayanan dalam pariwisata. Nah, ini perlu kita pikirkan juga. Yang selanjutnya adalah pendekatan keadilan. Pembuatan keputusan harus adil dan tidak memihak dalam distribusi biaya dan manfaat kepada individu dan kelompok. Pendekatan keadilan juga mencakup konsep-konsep tentang keadilan retributif dan keadilan kompensasi gitu ya. Jadi pembuat keputusan itu harus dapat menakar, harus dapat posisikan kira-kira keputusan yang diambil ini sudah tepat apa belum, sudah proporsional apa belum gitu ya, sesuai dengan konsep keadilan. Artinya adil itu kan tidak harus sama, tapi sesuai dengan porsinya, kira-kira sudah tepat atau belum. Nah, ini perlu dipahami bersama. Baik, ketika tadi kita sudah mencoba memahami terkait dengan 3 pendekatan apakah perilaku tersebut etis atau tidak menurut pendekatan utilitarian, kemudian pendekatan individu dan pendekatan keadilan. Pada bagian ini kita mencoba memahami terkait dengan bagaimana prinsip imperatif kategoris ini menurut Immanuel Kant ya. Menurut Immanuel Kant, yang pertama, tindakan seseorang adalah etis hanya jika orang itu bersedia tindakan yang sama dilakukan oleh setiap orang yang berada dalam situasi yang sama. Nah, ini seperti kaca ya, seperti kaca. Tindakan kita itu kita refleksikan kepada diri kita sendiri. Nah, coba
Ketika apa namanya orang orang lain melakukan tindakan yang sama pada kondisi yang sama kepada kita, bagaimana kita menanggapi? Apakah kita bisa menerima atau tidak? Nah, kalau kita tidak bisa menerima, berarti apa namanya tindakan itu mungkin salah. Maka kalau kita memahami hal itu salah, kita sendiri jangan melakukan tindakan tersebut gitu ya. Yang kedua adalah seseorang seharusnya tidak pernah memperlakukan manusia lain hanya sebagai alat, tetapi selalu sebagai tujuan. Ini berarti bahwa suatu tindakan secara moral salah bagi seseorang jika orang tersebut menggunakan orang lain hanya sebagai alat untuk memajukan kepentingannya sendiri. Nah, itu ya menurut Immanuel Kant. Jadi orang itu salah ketika menganggap orang lain itu hanya istilahnya hanya dimanfaatkan saja, hanya diperalat saja. Nah, itu berarti tindakan tersebut tidak benar ya. Yang pertama tadi kita harus tahu bahwa tindakan yang sama ketika orang lain melakukannya kepada kita itu kita terima atau tidak. Kalau kita terima berarti itu berarti etis, berarti benar, berarti baik gitu ya. Tapi kalau kita sendiri saja tidak terima, kita sendiri tidak menilai baik, berarti tindakan tersebut itu tidak baik. Yang kedua, kalau kita melakukan ataupun menganggap orang lain itu hanya sebagai alat, sedangkan kita sendiri ketika seperti itu mungkin sebagai alat juga tidak mau gitu ya. Jangan melakukan hal yang sama seperti itu juga. Ya. Jadi jangan memperlakukan manusia lain hanya sebagai alat ya. Jangan. Itu tadi beberapa pendekatan yang sudah kita pelajari terkait dengan 3 macam, dan yang terakhir ini menurutnya Immanuel Kant. Selanjutnya ini adalah tugas kepada teman-teman semuanya. Berikan contoh kepada saya ya, kebijakan dalam usaha pariwisata yang dapat menggambarkan sebuah usaha yang memiliki tanggung jawab sosial dan berkelanjutan. Ya. Jadi coba kalian sebutkan apa saja menurut analisa kalian kebijakan A ini merepresentasikan usaha yang memiliki tanggung jawab sosial. Kemudian kebijakan B, C, D ini termasuk apa namanya kebijakan yang merepresentasikan tanggung jawab sosial dan berkelanjutan. Nah, coba analisa dari kebijakan-kebijakan yang sudah kalian sebutkan itu tadi, apa manfaatnya kepada pemangku kepentingan terkait, gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini atas diskusinya. Semoga sedikit yang dapat saya sampaikan ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Sampai jumpa di pembahasan lain, di pertemuan lain dalam keadaan yang baik. Saya harapkan semuanya tetap terjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga gaya hidup yang sehat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.